Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada waktunya. Untuk kami dari kelompok 6A akan mempresentasikan materi kami mengenai graf, mengenai apa itu graf, terus bagaimana cara kerjanya dan lain sebagainya. Ya, kebetulan karena Bu Yulinya berhalangan, jadi tidak bisa dilaksanakan secara offline, jadi akan presentasi ini secara online saja. Sebelum itu, untuk perkenalan anggota kelompok dulu, bisa next slide. Oke. Jadi di kelompok nama ini ada saya sendiri, Risyad Adifa, ada Rizka M. Imron, ada Rizky Dwi Putra, dan juga ada Rizky Ilham. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materinya. Nah, ini untuk gambaran materi secara umum dari graf, lalu ada jenis-jenis dari graf, lalu dalam graf itu ada dibagi dua, contohnya ada DFS dan juga BFS, terus nanti ada contoh program dari DFS dan juga BFS itu sendiri. Langsung saja untuk penjelasan mengenai graf akan disampaikan oleh Rizky kan? Silahkan. Baik, terima kasih. Silakan untuk definisi graf. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk menjelaskan pembahasan awal dari materi graf. Kita beranjak dari definisi terlebih dahulu ya. Apa itu graf? Di sini dijelaskan bahwasanya graf itu merupakan sekumpulan objek terstruktur di mana beberapa pasangan objek itu mempunyai hubungan atau keterkaitan tertentu gitu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa graf bisa juga dikatakan sebagai pasangan terurut, yaitu G sama dengan V, E, di mana V adalah himpunan tak kosong dan E adalah himpunan pasangan tak terurut dari unsur-unsur di V itu. Nah, penulisan dari graf tersebut itu G sama dengan V, E ya. G artinya itu graf sendiri, kemudian V artinya itu simpul atau vertex atau juga node dan atau titik. Kemudian E diartikan sebagai sisi gitu. Nah, secara informal juga suatu graf itu merupakan himpunan benda-benda yang disebut simpul atau tadi vertex atau node yang terhubung oleh sisi atau busur gitu. Nah, biasanya graf juga digambarkan sebagai kumpulan titik-titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau garis berpanah. Nah, suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama. Sisi yang demikian itu dinamakan gelang atau loop. Bisa halaman selanjutnya. Nah, ini yang contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama ini kebetulan terdapat pada graf sederhana. Gitu. Di sini dapat dilihat bahwa simpul pada graf sederhana itu ada 4 simpul ya. V itu melambangkan simpul kan tadi. Itu ada simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. Nah, simpul 1 ini menghubungkan sisi 1 dan sisi 2. Nah, kemudian simpul 2 menghubungkan sisi 1 dan sisi 3. Kemudian simpul 3 menghubungkan sisi 2 dan sisi 3. Nah, yang simpul 4 menghubungkan sisi 2 dan sisi 3 dan sisi 3 dan sisi 4. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, ini ada graf ganda ya. Nah, contoh yang kedua ini ada 4 simpul juga, yaitu simpul 1, simpul 2, dan simpul 4. Nah, untuk sisinya itu menghubungkan sisi 1, sisi 2, nah, terus sisi 2, sisi 3,
terus sisi 1, sisi 3, kemudian sisi 2 dan sisi 4, kemudian sisi 3 dan sisi 4, dan kembali lagi sisi 3 dan sisi 4. Nah, ini dimasukkan ke apa namanya? Ke E1 itu ya sebagai edge-nya gitu. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, ini yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu graf semu. Yang membedakan dengan graf yang sebelumnya itu yang contoh kedua adalah di sini ada pengulangan atau looping gitu di apa namanya di simpul ketiga gitu. Nah, di simpul ketiga itu ada pengulangan yaitu dari sisi 3 kembali lagi ke sisi 3 gitu. Mungkin itu perbedaan dari dari graf yang contoh graf yang sebelumnya gitu. Untuk simpul dan sisinya teman-teman bisa melihat juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, next slide. Nah, kita beranjak ke istilah-istilah pada graf. Di sini saya menyantumkan beberapa saja ya yang mungkin disebut umum atau populer. Saya menyantumkan 5 istilah-istilah pada graf. Yang pertama itu ada insiden. Nah, insiden ini menurut referensi yang saya cari gitu, definisinya yaitu jika E merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W yang ditulis dengan E sama dengan P, W, maka V dan W disebut terletak pada E dan E disebut insiden dengan V dan W. Itu mungkin kira-kira penjelasan dari insiden. Kemudian yang ketiga ada apa ya disebutnya ini tuh? Dijeri atau apa? Ya, kira-kira seperti itu dijeri. Nah, dijeri ini terbagi menjadi 3. Ada yang pertama itu dijeri itu sendiri, kemudian in dijeri, dan ketiga out dijeri. Nah, kita bahas lebih dahulu yang dijeri yang pertama. Nah, dijeri itu suatu vertex X dalam pundi graf adalah jumlah busur yang insidennya dengan simpul tersebut. Nah, itu definisi yang dijeri yang pertama. Kemudian yang indijeri. Indijeri ini suatu vertex X dalam diagraf adalah jumlah busur yang kepalanya insiden dengan simpul tersebut atau jumlah busur yang masuk atau menuju simpul tersebut. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada outdigeri. Outdigeri ini suatu vertex X dalam digraf adalah jumlah busur yang ekornya insiden dengan simpul tersebut atau jumlah busur yang keluar gitu berasal dari simpul tersebut. Nah, itu istilah digeri ya. Kemudian yang ketiga adjacent. Nah, ini ada gambarnya ya, salah satu gambarnya gitu. Pada graf tidak berarah itu dua buah simpul disebut adjacent bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut, simpul V dan simpul W, maka disebut adjacent gitu. Dan selanjutnya, nah ini yang keempat ada suksesor dan predecessor. Apa itu suksesor dan predecessor? Nah, pada graf berarah bila P adjacent dengan simpul W, maka simpul V itu adalah suksesor simpul W dan simpul W adalah predecessor dari simpul P. Nah, ini yang terakhir yang kelima istilah pada graf yaitu path. Itu apa itu path? Path adalah serangkaian simpul-simpul berbeda yang adjacent secara berturut-turut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Nah, ini salah contoh gambarnya ya, yaitu simpul satu menghubungkan dengan simpul-simpul yang lain. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada kemungkinan apa aja sih gitu yang bisa terjadi pada graf, teori graf. Di sini ada 4 kemungkinan yang saya cantumkan. Saya tidak tahu apakah ada lebih dari 4 atau hanya 4, tapi saya menemukan
ada 4 gitu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada graf. Yang pertama itu, kemungkinan yang pertama, sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simpul gitu. Seperti gambar di kanan, hanya terdiri dari simpul saja gitu, tidak lebih. Kemudian kemungkinan yang kedua, sebuah graf belum tentu semua simpulnya terhubung dengan busur. Nah, di sini kan di gambar ada 4 ya, ada 4 simpul, tapi 4 simpul ini tidak menghubungkan dengan busur yang lain, seperti yang kiri kan tidak terhubung dengan yang kanan, terus yang atas tidak terhubung dengan yang bawah gitu. Hanya terhubung dengan simpul terdekat-terdekatnya saja gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kemungkinan selanjutnya itu sebuah graf mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lain. Nah, ini kan ada satu simpul ya yang tidak terhubung dengan 3 simpul di atas gitu. Nah, itu yang kemungkinan yang ketiga gitu. Kemudian yang keempat, kemungkinan pada graf itu sebuah graf mungkin semua simpulnya saling berhubungan. Nah, ini yang keempat kan berhubungan ya, yang kiri berhubungan dengan kanan, terus yang atas dengan yang bawah. Jadi tidak hanya berhubungan dengan simpul terdekatnya saja gitu. Beda dengan yang kedua kan hanya berhubungan dengan simpul-simpul terdekatnya saja gitu. Selanjutnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, definisi awal mengenai graf, terus kemudian istilah-istilah pada graf, dan juga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada graf. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang akan mempresentasikan. Terima kasih. Langsung saja ke jenis-jenis graf yang selanjutnya oleh saudara Rizky. Ada Rizky? Ada. Silakan langsung. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis graf. Beberapa dari jenis graf sudah disinggung tadi oleh Rizka Imron, dan di sini saya akan menjelaskan kembali. Yang pertama itu berdasarkan ada tidaknya sisi ganda pada suatu graf. Nah, untuk graf yang ditinjau dari sisi gandanya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama sederhana dan tak sederhana. Yang pertama sederhana. Graf sederhana merupakan graf yang tidak memiliki loop atau gelang, tidak memiliki arah, dan tidak memiliki sisi ganda. Dalam graf sederhana, sebuah garis selalu berhubungan dengan 2 titik. Oke. Terus yang kedua, ada graf tak sederhana. Di mana graf tak sederhana ini mengandung sisi ganda atau loop. Ada 2 macam graf tak sederhana, yaitu graf ganda atau multigraf, dan graf semu atau pseudograf. Graf ganda itu merupakan graf yang mengandung sisi ganda, dan graf semu itu graf yang memiliki sisi ganda dan looping. Mungkin bisa dilihat dari gambar tersebut. Yang pertama itu graf sederhana, di mana hanya ada simpul dan garis, dan simpul dan sisinya itu tanpa adanya sisi ganda. Dan yang kedua itu ada graf ganda, di mana ada simpul, sisi, dan memiliki sisi ganda. Dan yang ketiga itu ada graf semu, di mana graf semu ada sisi ganda dan looping. Bisa lanjut. Oke, kedua, berdasarkan orientasi arah pada sisi. Di sini dibagi ada 2, yaitu ada berarah dan tak berarah. Di mana graf berarah atau direct graph itu merupakan graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Kita memiliki contoh, bisa dibilang memiliki 2 sisi yang berbeda, yaitu sisi VG, Vika, dan Vika, VJ, di mana tidak bisa dibilang bahwa VG, Vika ini sama dengan VK dan VJ karena memiliki arah. Jadi di mana sisi VG dan VK ini, di mana VJ-nya ini titik asal atau initial vertex, dan VK ini titik terminal atau terminal vertex. Oke, yang kedua ada graf tak berarah atau undirect graph. Titiknya terhubung ke semua titik lainnya. Dengan kata lain, setiap titiknya bertetangga. Bisa dilihat dari contoh gambar itu, semua titiknya itu terhubung, saling terhubung. Tidak ada yang tidak terhubung.
Yang kedua ada graf lingkaran atau cycle graph. Graf lingkaran merupakan graf sederhana yang setiap titiknya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n titik dilambangkan dengan n. Jadi berbeda dari graf yang lengkap, graf lingkaran ini hanya menghubungkan 2 titik dan tidak semua titiknya itu tidak terpenuhi, cuman ke berderajat 2. Seperti dilihat dari contoh, itu ada bangun segitiga dari dari simpul 1 menghubungkan 2 simpul dan yang persegi dan selanjutnya. Yang ketiga ada graf roda, ada wheels graph. Graf roda merupakan graf yang diperoleh dengan cara menambahkan satu titik pada graf lingkaran dan menghubungkan titik baru tersebut dengan semua titik pada graf lingkaran tersebut. Jadi ini hanya menambahkan titik pada graf lingkaran. Terus yang keempat ada graf teratur atau regular graph, di mana graf teratur ini graf yang setiap titiknya mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat setiap titik pada graf teratur adalah n, maka graf tersebut dinamakan graf teratur berderajat n. Banyak sisi pada graf teratur dengan n titik adalah 2n titik. Dan selanjutnya ada graf perbobot. Graf perbobot adalah graf yang setiap usuknya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada tiap usuk dapat berbeda-beda tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot pada graf perbobot dapat menyatakan jarak antara dua kota, biaya perjalanan antar dua kota, ongkos produksi dan lain sebagainya. Lihat pada gambar, di sana ada titik A ke titik B. Di situ di sisinya tuh ada bobot seharga 6 dan B ke C ada bobot seharga 8, C ke E 7, B dan E 8. Jadi sebuah graf yang bisa dikatakan graf berbobot itu di mana di setiap sisinya itu dikasih harga atau dikasih bobot. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudara Rizky yang udah jelasin tentang jenis-jenis graf. Tadi aja macam-macam, ada berbobot, tak berbobot arah, juga tak berarah dan lain sebagainya ya. Langsung untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang DFS dan juga BFS. Apa itu? Langsung saja, karena materi ini saya sendiri yang menjelaskan, langsung saja to the point. Jadi DFS itu adalah the first yang suatu algoritma pencarian atau algoritma searching ya, yang menggunakan graf. Jadi implementasi dari graf tersebut gitu. Jadi DFS ini adalah suatu algoritma pencarian graf yang banyak digunakan dan juga sangat populer, masih banyak digunakan sampai saat ini. DFS ini juga kadang disebut the first transversal. Transversal sendiri artinya mengunjungi semua node dalam sebuah graf. Jadi poin-poinnya dicek semua gitu. Lalu DFS ini juga pertama kali ditemukan pada abad ke-19 oleh matematikawan Prancis Charles Dirichlet, yaitu sebagai strategi dia untuk memecahkan labirin. Ya, karena implementasinya sama seperti labirin ya. Lalu algoritma DFS ini adalah suatu metode pencarian yang pada sebuah pohon gitu, dengan menelusuri suatu cabang, semua cabangnya ditelusuri satu persatu gitu. Nah, untuk langsung saja untuk cara kerjanya seperti ada sinyal cat di angka 4, baru kembali lagi kita cek cabang yang lain sampai 5, 6, 7. Jika 7 udah mentok, kita cek lagi ke yang 8. Lalu balik lagi ke atas, lalu cek cabang yang lain. Seperti itu. Mungkin bisa next. Nah, cara seperti di labirin ya. Misal kita di labirin itu kita jalan, terus misal kita menemukan sebuah jalan buntu. Nah, kita menemukan jalan buntu, kita kembali lagi ke jalan awal sampai menemukan
berseberangan, terus ada jalan lain yang belum kita lalui. Kita coba jalan tersebut. Ketika menemukan jalan buntu, kembali lagi sampai ada jalan yang belum kita lalui. Begitu seterusnya sampai kita sampai kembali lagi ke akarnya, seperti itu. Lanjut mungkin. Adapun untuk ya kelemahan dan juga kelebihan dari algoritma untuk kelebihannya sendiri, si DFS ini dapat menemukan solusi tanpa memeriksa banyak ruang pencarian sama sekali. Jika ada banyak solusi yang dapat diterima, DFS dapat berhenti ketika salah satunya ditemukan gitu. Jadi misal seperti tadi, mengeksekusi semua simbol pada level tertentu pada daftar open, seperti itu. Lalu yang ketiga, keunggulannya yaitu DFS ini memerlukan memori yang relatif kecil karena node pada lintasannya ya tidak, node yang tidak dilewati gitu tidak aktif, seperti itu. Lalu untuk kekurangannya seperti halnya manusia, ada kelebihan mesti ada kekurangannya, tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Untuk kekurangannya yaitu DFS ini memungkinkan untuk ditemukannya tujuan yang diharapkan dan hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap. Lalu DFS ini terdapat peluang untuk tidak menemukan solusi yang optimal gitu. Lalu yang kekurangannya yang terakhir yaitu kemungkinan terjebak pada jalur pencarian yang tidak berguna. Jadi seperti tadi jalur-jalur yang tidak berguna yang kita lalui gitu. Lalu yang selanjutnya saudaranya DFS ada Breadth First Search atau BFS. Parsing yang digunakan untuk melintasi atau mencari semua simpul atau node dari suatu struktur data tree atau data graph. Gitu. Lalu pada algoritma BFS ini pencarian dimulai dari pemilihan node awal, kemudian level yang lebih dalam lagi hingga ditemukan tujuan atau goal state-nya. Jadi kalau BFS ini lebih seperti berbaris gitu. Jadi kalau misalkan node-nya tadi, kalau DFS dicoba 1 sampai ujung itu, kalau DFS di urut berbarisnya. Nah untuk contohnya seperti pseudo, ada contoh S ditandai udah dicek, udah dikunjungi. Lalu ketika Q kosong, V sama dengan Q di QU for all neighbor. Simpel akar. Dalam antriannya atau QU, key dibuat dan diinisialisasi dengan node sumber yaitu S. Lalu semua simbol anak simbol S dari antrian dan kunjungi node anaknya. Lalu memproses semua simbol anak dari V dan menyimpan
W atau not anak tersebut di key untuk mengunjungi not turunannya lebih lanjut. Nah, dilanjutkan seterusnya sampai dengan key kosong. Seperti itu. Lalu untuk cara kerja mengambil konsep QU atau antrian gitu, first in first out. Jadi urutannya dari atas ke bawah gitu, urut berbaris. Misal simbol A atau not A ini yang paling atas dianggap sebagai simbol akar, ya, dia akarnya dan memasukkan ekstrak dan memasukkan not B dan juga C. Lalu setelah itu not B mengekstrak not D dan juga not E, not C mengekstrak not F dan juga not G. Nah, mungkin lebih jelasnya seperti ini, ada di sampingnya sudah ada tabel buat QU-nya juga buat antriannya gitu. Dari A, lalu A menurunkan B dan juga C. Setelah itu B dan juga C menurunkan D, B menurunkan D dan juga E. B keluar, lalu C menurunkan F dan juga G. Setelah itu C keluar, lalu F dan G yang di antrian itu ada G, F, E, D, lalu ada G, F, E, lalu ada G, F. Tinggal terisi G, semuanya keluar dari antrian. Seperti itu. Mungkin bisa next slide. Lalu selanjutnya seperti tadi ada kekurangan dan juga kelebihannya ya. Untuk kelebihannya sendiri, BFS ini menjadi solusi yang pasti akan ditemukan BFS apabila ada solusi. Jadi BFS ini lebih ditemukan solusinya gitu. Yang kedua, BFS tidak akan pernah terjebak di jalur yang buntu. Tidak seperti DFS tadi ya, kalau DFS kan bisa terjebak di jalur yang buntu dan mungkin ya itu melewati jalur yang tidak berguna gitu. Tapi kalau BFS tidak akan pernah masuk ke jalur yang buntu seperti itu. Lalu yang ketiga, jika terdapat lebih dari satu solusi, maka akan dicari solusi dengan langkah minimal. Kerja algoritma BFS menyimpan semua node dari level saat ini untuk melanjutkan ke level berikutnya gitu. Jadi untuk BFS ini memakan memori yang lebih besar ya. Nah, selanjutnya kekurangannya yaitu jika solusi jauh maka membutuhkan waktu yang lama. Jadi jika solusinya jauh maka untuk menemukan solusinya itu butuh waktu yang lama karena penjelasan dari saya mengenai DFS dan juga BFS. Selanjutnya yaitu langsung ke contoh program dari DFS dan juga BFS yang akan dijelaskan dan dipandu langsung oleh saudara Rizky Ilham. Silakan. Baik, selanjutnya untuk DFS dan BFS programnya saya jelaskan sedikit saja. Di sini kita menggunakan stack untuk membuat grafnya, dan nanti diminta vertexnya ada berapa yang sebuah graf itu, dan selanjutnya ditanya ejection begitu ya. Adjacency-nya nanti ditanyanya sebagai matriks dan contohnya seperti ini. Untuk contoh pertama, misal grafnya itu memiliki 4 node atau vertex. Bisa dilihat di gambar dan matriksnya. Jadi kalau di baris pertama bisa dibaca 1 itu berhubungan dengan yang kolom kedua, berarti 1 berhubungan dengan 2 dan 3. Bisa dilihat di gambar juga. Terus 2 dengan 1 dan 2 dengan 4 dan 3 dengan 1 saja dan 4 dengan 2. Nah, bila
bila untuk DFS nanti ditanya dulu ini programnya source-nya atau intinya awalnya gitu. Awalnya itu ditanya yang mana, dan di sini yang satu berarti yang paling awalnya, yang paling atas ini nanti dia berarti kalau DFS bakal bergerak dari 1 terus ke bawah ke kiri, kedua, keempat, baru naik lagi sampai ketemu singgahan lain gitu, belokan lain. Kemudian ketiga terlihat di program juga. Kemudian contoh kedua untuk DFS-nya, misal ada 6 nodes atau vertex dan matriksnya seperti yang sebelah kanan ini. Jika awalnya di 1, nanti bergeraknya akan ke 1, kedua, kelima seperti di program ini. Kemudian ke atas, cari lagi ke 3, ke atas lagi, balik lagi, terus ke yang belumnya 4, 6. Selanjutnya program untuk yang BFS. Kalau yang ini menggunakan queue. Dan sama nanti diminta di program ini diminta nodes atau vertex-nya dan matriks seperti sebelumnya. Contoh menggunakan yang sama matriksnya, grafnya, dan awalnya juga sama. Berbeda dengan DFS. Kalau BFS ini kita misal dari 1, nanti dia ke 1, jadi ke suksesornya kedua, ketiga, terus ke suksesor dari kedua ini, yang berarti cuma ada 4, jadi 1, 2, 3, 4. Sama dengan programnya. Terus contoh kedua, misal ada 7 nodes dan matriks grafnya seperti yang sebelah kanan ini. Nanti bila awalnya itu yang pertama, yang 1, nanti BFS ini akan bergerak ke 1, yang awal 1, ke suksesornya 2, ke 7 dulu, baru ke suksesor dari yang kedua ini, baru ke 3, terus ke 4, dan selanjutnya suksesor selanjutnya ke 5 dan ke 6. Nah, misal gitu ya, kalau menggunakan DFS dengan yang graf yang kanan ini, nanti bakal ke dan awalnya 1 gitu. DFS-nya bakal ke 1, ke 2, ke 3, ke 5. Nanti naik lagi. Kalau ada yang belum ke search gitu, nanti dia kunjungin dulu ke 6 jadinya kalau DFS ya. Terus naik lagi. Nggak ada, udah 2 ini udah naik lagi, baru kalau ada jadi ke search lagi, naik lagi ke 4 ya, naik lagi, terus ke 7 kalau DFS. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudara Rizky Ilham ya. Tadi sudah dipaparkan semua, dari mulai pengertian graf, apa itu graf, terus jenis-jenisnya, macam-macamnya. Juga tadi ada implementasinya, yaitu algoritma DFS dan juga algoritma. Udah ada implementasi langsung ke programnya oleh Saudara Rizky Ilham ya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf ini karena tadi kita mulai berempat lalu ada kendala, jadi berakhir cuma bertiga. Yang Rizky Dwi Putra nggak bisa ikut, tapi nggak apa-apa. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diambil hikmahnya dan juga dapat menjadi pelajaran hal yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak khilaf, mohon ampun bila kurang santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.